Halo pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman kabar berita politik, peristiwa dan juga budaya yang terjadi dari seluruh penjuru dunia. Bersama saya Azhar Putra, inilah program Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, insiden penembakan kembali terjadi di Turki di mana seorang siswa melepaskan tembakan di dalam sekolah, menyebabkan sejumlah korban jiwa dan luka dalam serangan yang terjadi secara mendadak di dalam ruang kelas. Seorang siswa dilaporkan melancarkan aksi penembakan di sebuah sekolah di wilayah Kahramanmaraş, Turki bagian tenggara yang terjadi pada saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Pelaku menargetkan dua ruang kelas dengan menggunakan senjata api yang diketahui milik ayahnya yang berprofesi sebagai petugas kepolisian sehingga menimbulkan pertanyaan terkait pengawasan senjata di lingkungan rumah tangga. Aksi tersebut menyebabkan 4 orang tewas dan sedikitnya 20 orang lainnya terluka dalam insiden yang terjadi secara mendadak dan memicu kepanikan di kalangan siswa serta tenaga pengajar. Pelaku juga dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut. Meski belum ada rincian lebih lanjut terkait kronologi akhir kejadian dan proses penanganan oleh aparat keamanan. Insiden ini terjadi hanya selang 1 hari setelah penembakan lain di sekolah yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif di balik aksi penembakan serta menelusuri latar belakang pelaku. Peristiwa ini kembali menyorot isu keamanan di lingkungan sekolah serta akses terhadap senjata api yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah kapal yang tergabung dalam flotila internasional berangkat dari Barcelona, Spanyol. Hal ini dilakukan dalam misi kemanusiaan menuju Gaza untuk menantang blokade Israel dan mengirimkan bantuan. Sejumlah kapal terlihat bersiap dan berangkat dari pelabuhan Barcelona dalam rangka mengikuti flotila global Sumut yang menuju wilayah Gaza. Flotila ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan sekaligus menantang blokade yang diberlakukan Israel. Rekaman dokumentasi menunjukkan kapal-kapal yang mengibarkan bendera Palestina serta pesan solidaritas yang dituliskan di badan kapal. Misi ini melibatkan lebih dari 70 kapal dan ribuan partisipan dari berbagai negara. Flotila dijadwalkan akan singgah di Italia untuk menambah jumlah kapal sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gaza. Sebelumnya, upaya serupa pernah dilakukan namun dihentikan oleh Angkatan Laut Israel di perairan internasional. Hingga kini perjalanan flotila menjadi sorotan global seiring meningkatnya perhatian terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemenang pemilu Hungaria Peter Magyar bertemu Presiden Tamas Sulyok untuk membahas pembentukan pemerintahan baru. Keduanya bertemu di Istana Negara di Sandor. Pemimpin oposisi Hungaria sekaligus pemenang pemilu Peter Magyar melakukan pertemuan dengan Presiden Tamas Sulyok di Istana Sandor, Budapest sebagai bagian dari proses awal transisi kepemimpinan nasional. Pertemuan ini membahas kemungkinan waktu pembentukan pemerintahan baru di Hungaria pasca hasil pemilu terbaru yang mengubah konstelasi politik di negara tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Magyar terlihat bersama Presiden menikmati pemandangan kota Budapest dalam suasana yang terlihat santai namun syarat makna politik. Dalam momen tersebut, Magyar juga terlihat menyapa Perdana Menteri Viktor Orban yang berada di balkon gedung Karmelita dengan gestur yang menarik perhatian publik. Interaksi singkat ini menjadi perhatian publik di tengah transisi politik di negara tersebut yang tengah memasuki fase perubahan kepemimpinan. Hingga saat ini proses pembentukan pemerintahan baru masih terus berlangsung seiring dengan dinamika politik pasca pemilu dan negosiasi antar kelompok politik yang masih berjalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral menunjukkan aksi sebuah robot humanoid yang mengejar babi hutan di ibu kota Polandia, Warsawa. Robot humanoid ini pun menarik perhatian warga dunia. Sebuah rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan aksi unik seorang robot humanoid yang mengejar sejumlah babi hutan di wilayah perkotaan Warsawa dan langsung menarik perhatian warga serta pengguna internet di berbagai negara. Robot tersebut diketahui bernama Edward Warchoki yang dikembangkan sebagai robot humanoid dan kini menjadi figur influencer di Polandia dengan konten-konten unik yang menampilkan interaksi di ruang publik. Edward merupakan robot jenis Unitree 1 yang diproduksi di China.
namun dikembangkan dengan karakter dan kepribadian lokal sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat. Aksi robot ini menjadi perhatian publik karena menampilkan interaksi unik antara teknologi dan lingkungan alam yang jarang terjadi di kawasan perkotaan. Video tersebut terus menyebar dan menjadi perbincangan di berbagai platform digital dengan beragam reaksi dari warganet yang menilai aksi tersebut menarik dan tidak biasa. Fenomena ini menunjukkan perkembangan teknologi robotik yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta membuka peluang baru dalam interaksi antara manusia dan mesin di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rencana blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran global. Blokade Amerika Serikat berpotensi mengganggu pasokan energi dan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan blokade yang dilakukan Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz menjadi sorotan internasional karena dinilai dapat mempengaruhi stabilitas pasar energi global. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia yang menjadi lintasan utama distribusi minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke berbagai negara. Langkah blokade ini memicu kekhawatiran akan terganggunya arus pasokan minyak serta potensi lonjakan harga energi di pasar global. Selain itu, kebijakan tersebut juga menimbulkan perdebatan terkait aspek hukum internasional dan legitimasi tindakan militer di jalur perairan internasional. Hingga kini belum ada kepastian apakah tekanan melalui blokade ini akan mendorong Iran untuk membuka kembali akses di Selat Hormuz. Situasi ini terus dipantau oleh komunitas internasional, mengingat dampaknya yang sangat luas terhadap ekonomi global dan stabilitas kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia usai melakukan kunjungan kerja ke Rusia dan juga Perancis. Kedatangannya disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Usai menuntaskan rangkaian lawatan luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali tiba di tanah air pada Rabu 15 April 2026. Presiden Prabowo mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 14.04 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mensesnek Prasetyo Hadi, Kepala Bin Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk membahas isu geopolitik sebelum melanjutkan lawatan ke Paris dan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee. Kunjungan tersebut meliputi sejumlah pertemuan strategis dengan para pemimpin dunia untuk mempererat kerjasama bilateral di berbagai bidang seperti ekonomi, pertahanan, dan teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan lembaga internasional dan investor global menilai positif kebijakan fiskal Indonesia. Penilaian tersebut datang dari International Monetary Fund, Bank Dunia, serta sejumlah investor global. Mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa lembaga internasional dan investor global memberikan penilaian positif terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian ini muncul setelah serangkaian pertemuan yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Menurut Purbaya, International Monetary Fund, Bank Dunia, serta investor global menilai Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kehati-hatian fiskal. Awalnya sejumlah investor seperti Goldman Sachs dan Fidelity Investment mempertanyakan komitmen tersebut, namun akhirnya merespon positif setelah mendapat penjelasan komprehensif dari pemerintah. Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Jadi harusnya sih nggak lama lagi akan masuk ke Indonesia dan akan mendorong pasar modal Indonesia ke level lebih tinggi lagi. Dan dia kelihatannya senang dengan keadaan seperti itu, tapi mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus
untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. Purbaya optimistis hasil pertemuan ini akan mendorong peningkatan arus modal asing ke Indonesia, baik pada instrumen pendapatan tetap maupun ekuitas. Selain itu, International Monetary Fund dan Bank Dunia juga menunjukkan ketertarikan terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai kuat di tengah ketidakpastian global, bahkan membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang ABK dievakuasi di Bali karena mengalami gangguan kesehatan di atas kapal kargo MV Antanasiasi pada Rabu 15 April 2026. Diketahui korban bernama Tagayom Lorben Tubigon yang berusia 37 tahun dan berasal dari Filipina. Basarnas Bali melakukan evakuasi medis terhadap seorang anak buah kapal asal Filipina, Tagayom Lorben Tubigon, 37 tahun, yang mengalami gangguan kesehatan di perairan Pelabuhan Benoa. Evakuasi dilakukan dari kapal kargo MV Antanasiasi pada Rabu 15 April 2026. ABK Filipina tersebut sakit sejak Minggu 12 April 2026, namun baru dilaporkan setelah melihat kondisinya yang semakin memburuk, ditandai terjadi kejang, tubuh kaku, gemetar, mulut berbusa, serta kehilangan kontrol buang air kecil. Proses evakuasi dilakukan dengan metode penurunan menggunakan kren dan jaring dari kapal menuju rib. Tagayom Lorben Tubigon kemudian dibawa menuju Pelabuhan Benoa untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Selanjutnya ia diserahkan kepada agen kapal dan langsung dibawa menggunakan ambulans menuju RS Siloam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 3 kapal asing berbendera Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Selat Malaka. Menggunakan armada kapal pengawas Barakuda 01 dan Hiu 01, petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PSDKP-KKP, langsung mengejar 3 kapal asing yang terdeteksi di layar radar. Upaya peringatan lewat pengeras suara yang tidak digubris membuat petugas harus melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara. Dari 3 kapal berbendera Malaysia yang berhasil ditangkap, petugas mengamankan sejumlah awak kapal dengan 3 orang diantaranya berkewarganegaraan Myanmar. Selanjutnya, 2 kapal dibawa ke pangkalan PSDKP Batam, sedangkan 1 kapal lainnya dibawa ke pangkalan PSDKP Belawan untuk proses penyidikan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Bung Nugroho Saksono menyebutkan, ketiga kapal dengan nomor lambung PKFB 172, PKFB 1751, dan PKFB 4790 ditangkap karena terdeteksi beroperasi secara ilegal mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari penindakan tersebut mencapai 20,2 miliar rupiah. Kapal armada kami, Barakuda 01 dan Hiu 01 beroperasi di Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka mendeteksi ada 3 kapal asing. 3 kapal asing beroperasi di wilayah kita. Kita kejar, tertangkap masih di wilayah kita. Nah, ini kapal-kapalnya PKFB 172, PKFB 1751, dan PKFB 4790. Ini menunjukkan apa? Di perbatasan tersebut, Selat Malaka nih, rawan kalau nggak kita jaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan kami meskipun menjaga tadi pulau-pulau di laut pun terhadap illegal fishing tidak boleh lengah. Dan kami buktikan ketiga kapal tersebut kami tangkap, 2 kami bawa ke Batam, yang 1 kami bawa di Belawan, pangkalan kami untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan data KKP sejak Januari hingga April 2026, total sebanyak 39 kapal pencuri ikan telah ditangkap di perairan Indonesia yang terdiri dari 3 kapal asing,
dan 36 kapal berbendera Indonesia dengan akumulasi potensi kerugian negara mencapai 69,9 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Hizbullah tolak hasil perundingan Israel dan juga Lebanon. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Azhar Putra. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana kelompok Hizbullah menyatakan tidak akan mematuhi hasil perundingan antara Israel dan Lebanon yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Hal ini disampaikan menjelang dimulainya pembicaraan langsung antara kedua negara. Seorang pejabat politik senior Hezbollah menyatakan bahwa kelompoknya tidak akan terikat pada kesepakatan apapun yang dihasilkan dalam perundingan antara Israel dan Lebanon. Pernyataan ini disampaikan menjelang pertemuan langsung pertama antara pejabat Israel dan Lebanon dalam beberapa dekade terakhir. Perundingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat dengan tujuan mencari solusi diplomatik terhadap ketegangan yang terus berlanjut. Namun penolakan dari Hezbollah dinilai dapat menjadi hambatan serius bagi upaya mencapai kesepakatan damai di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyebut pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Paus Leo ke-14 sebagai tidak dapat diterima. Pernyataan Perdana Menteri Italia muncul setelah Trump mengkritik Paus Leo ke-14 terkait sikapnya yang menolak perang. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengkritik keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai menyerang Paus Leo ke-14. Meloni menegaskan bahwa ucapan Trump tersebut tidak dapat diterima dan tidak mencerminkan sikap saling menghormati. Ia juga menyatakan Paus sebagai pemimpin gereja Katolik memiliki hak untuk menyerukan perdamaian dan mengecam segala bentuk perang. Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Pernyataan ini muncul setelah Trump mengkritik Paus Leo ke-14 terkait sikapnya yang menolak perang dan mendorong penyelesaian diplomatik dalam konflik Iran. Meloni juga menyampaikan dukungan penuh terhadap Paus sebagai bentuk solidaritas di tengah meningkatnya ketegangan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan terjadi antara Amerika Serikat, Donald Trump dan juga Paus Leo ke-14 soal perbedaan pandangan mengenai konflik Iran yang kian meruncing dalam sejumlah pernyataan publik kedua tokoh dan mencerminkan perbedaan mendasar antara pendekatan politik dan juga moral. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Paus Leo ke-14 terlibat dalam perang pernyataan terkait konflik Iran. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam menyikapi konflik internasional antara kebijakan keamanan dan seruan moral. Donald Trump menegaskan kebijakan keras terhadap Iran dan menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan global. Sebaliknya, Paus Leo ke-14 menyuarakan penolakan terhadap perang dan menekan pentingnya dialog serta penyelesaian damai. Paus juga mengatakan bahwa ia akan terus menyuarakan perdamaian dan mendorong negara-negara untuk mengutamakan diplomasi. Situasi ini memicu perdebatan luas di tingkat internasional, mengingat perbedaan sikap antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Hingga kini, ketegangan retorika antara kedua tokoh masih terus berlanjut dan menjadi sorotan global. Di tengah konflik yang belum mereda serta memicu perdebatan luas di tingkat internasional mengenai arah kebijakan dan upaya penyelesaian konflik yang dinilai akan sangat menentukan stabilitas kawasan ke depan.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah kapal tanker minyak terlihat tertahan di Selat Hormuz saat blokade maritim Amerika Serikat terhadap Iran memasuki hari kedua. Blokade ini mulai mengganggu arus pasokan energi global. Rekaman video memperlihatkan sejumlah kapal tanker minyak terlihat berlabuh dan tidak bergerak di perairan Selat Hormuz. Kondisi ini terjadi seiring dengan berlangsungnya blokade maritim yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran strategis dunia dengan kontribusi sekitar 20% pasokan minyak dan gas global melintasi wilayah ini. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan blokade ini dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan Iran yang dinilai memberatkan kapal-kapal internasional. Namun pihak Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz berada dalam wilayah maritimnya dan seluruh aktivitas di perairan tersebut berada di bawah pengawasan pasukan Iran. Sementara itu, China menilai langkah blokade tersebut sebagai tindakan berbahaya dan berpotensi memperburuk konflik. Sampai saat ini, upaya diplomasi masih mengalami kebuntuan setelah perundingan sebelumnya berakhir tanpa kesepakatan. Situasi ini mulai memberikan dampak terhadap pasar global dengan terganggunya arus pasokan minyak serta meningkatnya volatilitas harga energi. Lembaga internasional juga memperingatkan risiko terhadap ketahanan pangan global akibat terhambatnya distribusi barang penting. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Paus Leo ke-14 menggelar misa khusus di Aljazair. Misa ini sebagian bagian dari kunjungan resmi dalam rangkaian tur Afrika yang disambut antusias oleh umat Katolik setempat. Paus Leo ke-14 mengawali kunjungannya ke Afrika dengan memimpin misa khusus di Basilika Our Lady of Africa di ibu kota Aljazair sebagai bagian dari agenda resmi kunjungan apostoliknya di kawasan tersebut. Kehadiran Paus disambut antusias oleh umat Katolik yang membadati area gereja untuk mengikuti ibadah dan menyaksikan langsung momen langka tersebut. Dalam khutbahnya, Paus menyampaikan pesan perdamaian dan pentingnya persatuan di tengah beragam tantangan global, serta mengajak umat untuk terus menjaga toleransi dan keharmonisan. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian tur Afrika yang bertujuan memperkuat hubungan dengan komunitas Katolik di kawasan, sekaligus mempererat dialog antar umat beragama. Agenda kunjungan Paus dijadwalkan akan berlanjut ke sejumlah negara lain di Afrika dengan serangkaian kegiatan keagamaan dan diplomatik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, badai topan Super Sinlaku menghantam wilayah kepulauan terpencil milik Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Kepulauan itu terancam dilanda angin kencang, hujan lebat, dan juga banjir luas. Sebuah topan super bernama Sinlaku dilaporkan tengah mengarah ke sejumlah kepulauan terpencil milik Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Dengan pergerakan yang terus dipantau secara intensif oleh otoritas cuaca, badai ini diperkirakan melintasi Kepulauan Mariana Utara dengan kekuatan angin yang sangat destruktif serta curah hujan yang tinggi, yang berpotensi memicu kondisi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Otoritas cuaca setempat menyatakan topan ini berpotensi menyebabkan banjir, kerusakan infrastruktur, dan gangguan listrik dalam waktu yang cukup lama, seiring dengan kuatnya angin dan intensitas hujan yang terus meningkat. Warga di wilayah terdampak diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan evakuasi guna menghindari risiko lebih besar, termasuk potensi banjir dan angin kencang yang dapat membahayakan keselamatan. Hingga kini, tim penanggulangan bencana dan otoritas setempat terus memantau pergerakan topan serta menyiapkan langkah antisipasi untuk meminimalisasi dampak yang mungkin terjadi. Situasi ini menjadi perhatian mengingat potensi dampak luas terhadap keselamatan warga dan kerusakan di wilayah tersebut serta risiko terganggunya aktivitas dan layanan dasar di daerah terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberikan peringatan keras terkait merosotnya penghormatan terhadap hukum internasional di berbagai belahan dunia. Guterres menyoroti bagaimana aturan tata kelola kekuatan saat ini banyak diabaikan, yang mengakibatkan warga sipil terpapar bahaya besar, terutama di kawasan Timur Tengah. Dalam pidatonya, Sekjen PBB Guterres menegaskan bahwa hukum internasional saat ini sedang terancam. Aturan mengenai pelaksanaan permusuhan dan penggunaan kekuatan tidak lagi diperhatikan. Bahkan perlindungan terhadap personel PBB juga turut dilanggar. Ia memperlihatkan bahwa ketiadaan hukum hanya akan melahirkan kekacauan, penderitaan, dan kehancuran. Sebagai wujud komitmen PBB, Guterres dijadwalkan mengunjungi Den Haag untuk memperingati hari jadi ke-80 Mahkamah Internasional. Kunjungan ini menjadi pesan tegas bahwa PBB tetap berdiri di belakang institusi yang melindungi perdamaian, keadilan, dan kedaulatan. Terkait krisis di Timur Tengah, Guterres menegaskan tidak ada solusi militer. Ia mendesak agar negosiasi serius segera dilanjutkan. Gencatan senjata dipertahankan, serta hak kebebasan navigasi internasional termasuk di Selat Hormuz harus dihormati oleh semua pihak. This wholesale assault on international law has consequences. Lawlessness breeds chaos. Lawlessness fuels suffering. Lawlessness leads to destruction. And this is not the moment to retreat from international law. It's the moment to reaffirm it. Guterres menyerukan pentingnya pengutamaan diplomasi di atas eskalasi, serta mengajak semua pihak untuk kembali komitmen terhadap hukum internasional demi perdamaian dan martabat manusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Israel mengamankan sekitar 70 pria asal Palestina yang ditemukan bersembunyi di dalam kompartemen sampah sebuah truk. Para pria tersebut diduga nekat melakukan aksinya demi bisa masuk ke wilayah Israel untuk mencari pekerjaan. Kepolisian Israel menangkap sekitar 70 pria asal Palestina yang berusaha masuk ke wilayah Israel secara ilegal. Istilah yang kerap digunakan untuk para pekerja Palestina yang menyusup ke Israel. Para pria ini ditemukan bersembunyi di dalam kompartemen sampah sebuah truk saat melintasi pos pemeriksaan di wilayah tepi barat pada Senin malam waktu setempat. Fenomena ini terjadi sejak Israel mencabut puluhan ribu izin kerja warga Palestina pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Hilangnya sumber penghasilan membuat banyak warga Palestina nekat mengambil resiko tinggi dengan menyelundupkan diri ke dalam Israel demi mendapatkan pekerjaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan pendukung oposisi memenuhi tepi Sungai Danube di kota Budapest, Hungaria untuk merayakan hasil pemilihan umum yang baru saja berlangsung. Kegiatan ini menjadi momen ekspresi warga atas perubahan politik yang terjadi setelah 16 tahun. Suasana meriah mewarnai perayaan kemenangan politik di Budapest pada hari Minggu waktu setempat. Kemenangan ini disambut antusias oleh warga termasuk mereka yang rela kembali dari luar negeri hanya untuk memberikan suara. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi, mengingat hasil pemilu ini dinilai membawa harapan baru bagi politik Hungaria setelah 16 tahun dan mengakhiri masa kekuasaan Viktor Orbán. Köszönöm nektek, hogy elhittétek, hogy meg lehet csinálni. Köszönöm, hogy elhittétek, hogy megváltoztathatjuk a sorsunkat. Köszönöm, hogy elhittétek, hogy a saját történelmünket mi magunk, a magyar emberek írjuk. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. A magyar emberek ma igent mondtak Európára, igent mondtak a szabad Magyarországra, igent mondtak arra, hogy képviseljük őket, hogy segítsük őket, hogy rendbe tegyük az országot, mert ez egy magyar kormány. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Amerika Serikat, Australia, dan juga Filipina menyelesaikan latihan militer gabungan di Laut Cina Selatan. Latihan ini bertujuan meningkatkan kerjasama dan juga kesiapsiagaan antar pasukan. This is Philippine Navy Warship 20 in accordance with international and Philippine. Latihan militer gabungan antara Amerika Serikat, Australia, dan Filipina telah resmi berakhir setelah berlangsung selama 4 hari. Latihan ini melibatkan berbagai aset angkatan laut dan udara.
termasuk kapal perang, pesawat tempur, serta peralatan militer lainnya yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasi bersama. Pihak militer Filipina menyatakan, latihan ini bertujuan untuk memperkuat interoperabilitas, kerjasama dan kohesi antara negara peserta dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di kawasan. Salah satu sorotan utama dalam latihan ini adalah simulasi operasi logistik, yang menunjukkan kemampuan koordinasi antar pasukan dalam mendukung operasi militer di laut. Filipina juga mengerahkan kapal patroli terbarunya serta didukung oleh pesawat tempur dan aset udara lain untuk memperkuat kapabilitas operasi. Selama latihan berlangsung, sejumlah kapal militer Cina dilaporkan memantau aktivitas tersebut dari jarak dekat. Meski demikian, latihan tetap berjalan sesuai rencana dan berhasil menyelesaikan berbagai skenario operasi, termasuk pengisian logistik di laut dan patroli malam hari. Hingga kini, latihan militer gabungan ini dinilai sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di Laut Cina Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah insiden penembakan mengerikan terjadi di sebuah sekolah menengah kejuruan di Turki. Peristiwa penembakan ini menyebabkan 16 orang terluka dan pelaku mengakhiri hidup. Seorang mantan siswa dilaporkan melancarkan aksi penembakan di sebuah sekolah menengah kejuruan di wilayah Siverek, Provinsi Şanlıurfa, Turki. Pelaku yang berusia 18 tahun dilaporkan masuk ke dalam area sekolah dengan membawa senjata jenis shotgun dan menembak secara acak. Okula doğru ateş açtı. Sonra direkt koştuğu gibi içeriye girdi. İçeriden direktmen önüne gelene sıktığı gibi zaten ondan sonra öğrencilerin bağırmaları, öğretmenlerin bağırmalarıyla herkesin bir yere kaçışması bir oldu. Ondan sonrasını göremedim. Aksi tersebut menyebabkan setidaknya 16 orang terluka dan memicu kepanikan di kalangan siswa dan tenaga pengajar yang berusaha menyelamatkan diri setelah dilaporkan dikepung oleh pihak kepolisian. Pelaku kemudian mengakhiri hidupnya dengan menggunakan senjata yang sama. Rekaman CCTV yang beredar menunjukkan detik-detik kejadian saat pelaku berada di dalam lingkungan sekolah. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait motif di balik aksi penembakan tersebut. Insiden ini kembali menyorot pentingnya keamanan di lingkungan sekolah serta penanganan terhadap potensi kekerasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Amerika Serikat umumkan blokade laut terhadap Iran. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi blokade laut terhadap pelabuhan Iran telah dimulai. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari tekanan terhadap Teheran di tengah konflik yang terus berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan blokade laut terhadap Iran telah resmi diberlakukan. Langkah ini menargetkan aktivitas kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Sebagai bagian dari strategi menekan Teheran, Trump menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk mencegah Iran melakukan tekanan terhadap dunia terkait jalur strategis Selat Hormuz. Blokade ini diberlakukan setelah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan dalam upaya mencapai penyelesaian diplomatik. Langkah tersebut diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap pasar energi global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi minyak dunia. Has the blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. Is it your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those? Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow.
Sementara itu, Iran menyebut blokade tersebut sebagai tindakan ilegal dan memperingatkan akan adanya potensi balasan jika keamanan wilayahnya terancam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rencana blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran global. Blokade Amerika Serikat berpotensi mengganggu pasokan energi dan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan blokade yang dilakukan Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz menjadi sorotan internasional karena dinilai dapat mempengaruhi stabilitas pasar energi global. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia yang menjadi lintasan utama distribusi minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke berbagai negara. Langkah blokade ini memicu kekhawatiran akan terganggunya arus pasokan minyak serta potensi lonjakan harga energi di pasar global. Selain itu, kebijakan tersebut juga menimbulkan perdebatan terkait aspek hukum internasional dan legitimasi tindakan militer di jalur perairan internasional. Hingga kini belum ada kepastian apakah tekanan melalui blokade ini akan mendorong Iran untuk membuka kembali akses di Selat Hormuz. Situasi ini terus dipantau oleh komunitas internasional, mengingat dampaknya yang sangat luas terhadap ekonomi global dan stabilitas kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran merilis rekaman video yang menunjukkan angkatan lautnya memperingatkan 2 kapal perusak Amerika Serikat untuk menjauh dari Selat Hormuz atau beresiko menjadi sasaran militer Iran. 2 kapal perang tersebut dilaporkan memasuki perairan strategis pada Sabtu dalam misi menjaga keamanan jalur pelayaran dari ancaman ranjau laut. Iran merilis rekaman video yang menunjukkan angkatan lautnya memberikan peringatan kepada 2 kapal perusak Amerika Serikat, USS Michael Murphy dan USS Frank E. Peterson, dalam melintasi Selat Hormuz. 2 kapal perang tersebut dilaporkan memasuki perairan strategis pada Sabtu dalam misi menjaga keamanan jalur pelayaran dari ancaman ranjau laut. Kehadiran keduanya menjadi perhatian global karena merupakan perlintasan pertama kapal perang Amerika sejak dimulainya operasi militer bersama dengan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, misi ini bertujuan memastikan Selat Hormuz tetap aman dan terbebas dari ancaman militer. USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy merupakan kapal perusak modern kelas Arleigh Burke yang mampu menjalankan berbagai misi tempur, termasuk pertahanan udara dan pengawalan armada. Keduanya saat ini beroperasi di wilayah Laut Arab sebagai bagian dari Abraham Lincoln Carrier Strike Group dalam operasi militer yang disebut Epic Fury. Operasi tersebut diketahui menargetkan fasilitas nuklir, infrastruktur rudal dan drone, serta pusat komando Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim penyelamat menemukan sejumlah jenazah di bawah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di wilayah selatan Lebanon, di tengah upaya evakuasi yang masih terus berlangsung. Tim penyelamat terus melakukan proses evakuasi dengan mencari korban yang tertimpa reruntuhan bangunan akibat serangan udara Israel di wilayah Chowkin, Lebanon Selatan. Rekaman video dari petugas di lokasi menunjukkan petugas darurat bekerja di sekitar lokasi kebakaran sambil mengevakuasi jenazah korban ke dalam ambulans yang telah disiagakan. Menurut laporan media nasional Lebanon, serangan juga menargetkan wilayah sekitar, termasuk kota Maifadon. Namun hingga kini belum ada data resmi terkait jumlah korban dalam insiden tersebut. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut total korban tewas akibat serangan Israel sejak awal Maret telah mencapai lebih dari 1.800 orang, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan posisi kelompok bersenjata Hezbollah di wilayah Lebanon Selatan. Serangan ini terjadi di tengah dinamika diplomatik regional, menyusul pengumuman penghentian sementara operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Selama 2 pekan, Iran menyatakan kesiapan untuk menghentikan operasi militer defensif jika serangan dihentikan, serta menjamin keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz dalam periode tersebut. Di sisi lain, pemerintah Lebanon menegaskan perlu dilibatkan dalam kesepakatan gencatan senjata dan menolak adanya pihak lain untuk mewakili kepentingan dalam negosiasi. Hingga kini, situasi keamanan di wilayah perbatasan masih tegang, dengan resiko eskalasi konflik yang masih terbuka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, militer Israel terus mempercepat operasi invasi darat di wilayah Lebanon Selatan guna membentuk zona penyangga keamanan. Pertempuran sengit kini berfokus di kota strategis Bin Jebel, seiring dengan meningkatnya jumlah korban jiwa termasuk ratusan petugas medis dan warga sipil. Israel saat ini tengah mengakselerasi invasi daratnya untuk menguasai area hingga 32 km ke dalam wilayah Lebanon, tepatnya di sepanjang Sungai Litani. Salah satu titik konflik terbesar terjadi di kota Bin Jebel, bagian selatan, di mana ratusan pejuang Hezbollah terkepung oleh pasukan Israel. Bin Jebel memiliki nilai simbolis yang tinggi bagi Hezbollah, karena di stadion sepak bola setempat pada tahun 2000, mantan pemimpin mereka Hasan Nasrullah pernah mendeklarasikan kemenangan atas Israel setelah berakhirnya pendudukan 18 tahun di Lebanon. Di tengah eskalasi pertempuran, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan lebih dari 2.000 orang tewas, termasuk diantaranya 250 wanita, 150 anak-anak, dan 89 pekerja medis. Salah satu korban adalah Hasan Badui, seorang paramedis yang tewas akibat serangan drone Israel saat tengah berupaya memberikan pertolongan. Meskipun Israel belum memberikan tanggapan terkait insiden serangan terhadap tenaga medis, pihaknya sebelumnya mengklaim bahwa Hezbollah menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tameng militan, meski belum ada bukti yang dipaparkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah tentara Israel yang terluka dalam konflik di Lebanon dilaporkan dievakuasi menggunakan helikopter militer menuju kota Haifa. Ratusan warga sipil juga dilaporkan menjadi korban akibat serangan roket dan eskalasi konflik di dalam negeri Israel. Sejumlah tentara Israel yang terluka dilaporkan dievakuasi menggunakan helikopter dari wilayah konflik di Lebanon menuju kota Haifa. Rekaman video evakuasi menunjukkan helikopter mendarat di helipad rumah sakit Rambam dengan tim medis telah siaga untuk segera menangani para korban. Para prajurit yang terluka langsung dievakuasi menggunakan tandu dan ambulans untuk mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sejak dimulainya kembali konflik, puluhan tentara Israel telah dirawat akibat luka yang dialami dalam operasi militer di Lebanon. Sementara itu, ratusan warga sipil juga dilaporkan menjadi korban akibat serangan roket dan eskalasi konflik di dalam negeri Israel. Di pihak lain, otoritas kesehatan Lebanon menyebut ribuan orang menjadi korban jiwa dan luka-luka sejak operasi militer terus meluas di kawasan. Situasi ini terjadi di tengah mandeknya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya berlangsung tanpa kesepakatan. Hingga kini, konflik di perbatasan Israel dan Lebanon masih terus berlangsung dengan intensitas yang belum menunjukkan tanda mereda, serta resiko eskalasi lebih lanjut yang dapat memperluas cakupan konflik ke wilayah sekitar dan meningkatkan dampak kemanusiaan di kawasan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis pasokan LPG melanda wilayah Uri di distrik Baramulla Jammu dan Kashmir, India, memaksa warga kembali mengandalkan kayu bakar untuk memasak. Kelangkaan gas dan melonjaknya harga energi dipicu gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah yang membuat kehidupan harian warga semakin berat. Bagi keluarga yang tinggal di sepanjang garis kontrol atau line of control di Kashmir, India, menyiapkan makanan kini menjadi perjuangan setiap hari. Kelangkaan LPG membuat banyak rumah tangga harus menunggu hingga berminggu-minggu untuk mendapatkan pasokan gas. Akibatnya, warga terutama kaum perempuan terpaksa kembali masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Praktik yang sudah lama ditinggalkan setelah pemerintah mendorong penggunaan LPG sebagai energi yang lebih bersih. Rekaman video menunjukkan seorang anak perempuan membawa ikatan kayu bakar di atas kepala menuruni lembah pegunungan untuk digunakan memasak. Sementara di dapur-dapur rumah warga, perempuan terlihat menutup wajah dengan kain untuk melindungi mata dari paparan asap pekat. Warga setempat mengeluhkan kondisi ini sebagai beban berat yang merampas hak mereka untuk hidup layak. Selain kelangkaan gas, pasokan listrik yang tidak stabil juga membuat kompor induksi tidak dapat diandalkan. Akhirnya, kayu bakar menjadi satu-satunya pilihan untuk memasak dan menghangatkan rumah. Pedagang LPG setempat menyebut panic buying juga menjadi penyebab tambahan kelangkaan. Mereka menyebut banyak warga menimbun tabung gas melebihi kebutuhan sehingga memperparah distribusi bagi warga lain.
Krisis ini dipicu gangguan pengiriman LPG melalui Selat Hormuz akibat memanasnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Kenaikan harga LPG domestik di India serta pembatasan pasokan komersial turut memperburuk situasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk melanjutkan perundingan. Australia pun meminta Iran untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyerukan agar Amerika Serikat dan Iran segera melanjutkan dialog diplomatik untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat. Albanese menekankan pentingnya membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi global. Ia menyebut konflik yang berlangsung telah memberikan dampak besar terhadap ekonomi dunia dan mempengaruhi stabilitas pasokan energi di berbagai belahan dunia. Albanese juga menegaskan bahwa Australia belum menerima permintaan untuk terlibat dalam langkah militer terkait situasi di kawasan dan lebih mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi. Well, I want to see the resumption of peace talks. We want to see an end to this conflict. It's having a devastating impact on the global economy, and the longer it goes, the bigger the impact will be and the longer the tail will be as well. And so we want to see an end to the conflict. We've made that very clear for some time. Seruan ini muncul setelah perundingan terbaru antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan, serta meningkatkan risiko gangguan pada jalur distribusi minyak dunia. Hingga kini, komunitas internasional terus mendorong agar kedua negara kembali ke meja perundingan dan mengutamakan penyelesaian damai demi menjaga stabilitas kawasan dan ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Finlandia bersiap mengoperasikan fasilitas penyimpanan limbah nuklir permanen pertama di dunia. Fasilitas ini akan menjadi tempat pembuangan akhir bagi bahan bakar nuklir bekas yang berbahaya. Sebuah terobosan dalam pengelolaan limbah nuklir Finlandia akan segera mengoperasikan fasilitas penyimpanan permanen pertama di dunia yang terletak di kota Onkalo. Fasilitas ini dibangun di kedalaman ratusan meter di bawah tanah dan dirancang untuk menyimpan limbah radioaktif dalam jangka waktu sangat panjang, guna mencegah dampak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Setelah melalui proses pembangunan selama beberapa dekade, proyek ini akhirnya siap memasuki tahap operasional dan akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi limbah nuklir berbahaya. Sistem penyimpanan di Onkalo dirancang dengan teknologi berlapis, termasuk pelindung logam dan struktur geologi alami, untuk memastikan limbah tetap terisolasi selama ribuan tahun. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang atas permasalahan limbah nuklir global, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Meski demikian, proyek ini juga menimbulkan perdebatan terkait keamanan jangka panjang, serta risiko lingkungan yang mungkin timbul di masa depan. Hingga kini Finlandia menjadi negara pertama yang mengambil langkah konkret dalam menangani limbah nuklir secara permanen dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan negaranya terus mendorong upaya diplomasi terhadap Iran dan juga Amerika Serikat. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mengakhiri perang di Iran yang disebutnya sebagai konflik tidak sah dan juga tidak bermakna. Dalam pernyataannya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan Turki aktif melakukan upaya diplomatik untuk mencegah konflik yang terjadi antara Amerika, Israel dengan Iran meluas ke seluruh kawasan. Ia juga mengecam serangan yang dinilai melanggar hukum internasional dan menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur damai guna menghindari dampak lebih luas terhadap stabilitas global. Menurutnya, perang yang terus berlangsung tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat, namun juga memberikan beban besar bagi masyarakat internasional, baik dari segi keamanan maupun ekonomi global. Turki menyatakan akan terus berperan dalam mendorong dialog dan mediasi agar konflik dapat dihentikan secepat mungkin dan tidak semakin meluas ke negara-negara lain di kawasan. Silahların susması ve müzakereye alan açılması için eğer iğne ucu kadar şans varsa bunu değerlendirmenin samimi gayreti içindeyiz.
Hingga kini, ketegangan di Timur Tengah masih terus berlangsung dengan risiko eskalasi yang dapat mempengaruhi keamanan regional serta stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Institut Pasteur Iran di Teheran mengalami kerusakan berat setelah dilaporkan 3 kali terkena serangan dalam perang 45 hari yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Fasilitas riset medis bersejarah lebih dari 1 abad tersebut merupakan pusat penting produksi vaksin dan penelitian biologi yang kini tidak lagi dapat beroperasi normal. Rekaman video pada Senin 13 April 2026 menunjukkan kerusakan parah di Kompleks Institut Pasteur Iran di Teheran. Bagian luar bangunan terlihat hancur dengan sejumlah struktur rusak berat. Sementara di dalam gedung laboratorium dan peralatan penelitian terlihat porak-poranda. Diinformasikan lembaga tersebut merupakan salah satu pusat riset medis dan farmasi tertua di Iran dengan peran krusial dalam produksi vaksin dan penelitian biologi. Institut ini menjadi rumah bagi sejumlah laboratorium rujukan nasional yang menangani penyakit menular dan tidak menular. Seluruh kegiatan institut berfokus pada kesehatan publik dan tidak berkaitan dengan aktivitas militer apapun. Institut Pasteur Iran juga merupakan bagian dari jaringan Global Pasteur Network yang menghubungkan puluhan pusat riset di seluruh dunia. Pihak institut menyatakan dokumentasi kerusakan telah diserahkan kepada otoritas terkait untuk menempuh langkah hukum internasional. Sejumlah organisasi internasional termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, UNICEF, dan UNDP mengecam serangan terhadap fasilitas kesehatan tersebut. Hingga kini baik pemerintah Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan tanggapan resmi atas laporan serangan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.